Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian baik-baik saja di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewantoyo Mileniawan dari program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 14 Delta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu aspek penting di lingkungan kerja, khususnya lingkungan unit PKPPK, yaitu tentang budaya keselamatan atau safety culture. Nah, pastinya pada penasaran kan dengan apa itu budaya keselamatan, khususnya di lingkungan kerja PKPPK. Simak baik-baik ya video berikut ini. Yang pertama adalah definisi dari budaya keselamatan itu sendiri. Budaya keselamatan adalah bagaimana keselamatan dipahami, dinilai, dan dijadikan prioritas dalam sebuah organisasi. Atau budaya keselamatan juga bisa dideskripsikan sebagai bagaimana sebuah organisasi bersikap ketika tidak ada yang mengawasi. Esensinya adalah pada apa yang dipercaya publik tentang arti penting keselamatan, termasuk apa yang dipercayakan atasan dan pemimpin masyarakat tentang keselamatan sebagai prioritas. Untuk menerapkan budaya keselamatan secara baik dan benar, tentunya ada kunci-kunci untuk mencapai itu semua. Dan di bawah ini ada 7 buah kunci untuk penerapan budaya keselamatan itu sendiri. Yang pertama adalah komitmen manajemen terhadap keselamatan kerja. Komitmen manajemen dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang tertulis, jelas, mudah dimengerti, dan diketahui oleh seluruh pekerja. Tidak hanya itu, dukungan dan upaya nyata dari pihak manajemen atau pimpinan juga dibutuhkan untuk membuktikan bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen terhadap keselamatan kerja. Yang kedua adalah peraturan dan prosedur keselamatan kerja. Di sini, manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menerapkan peraturan dan prosedur keselamatan kerja. Peraturan dan prosedur keselamatan kerja yang dibuat harus mudah dimengerti, dikomunikasikan, dan disosialisasikan kepada pekerja. Tujuannya adalah untuk mengendalikan bahaya yang ada di tempat kerja, melindungi pekerja dari kemungkinan terjadi kecelakaan, dan untuk mengatur perilaku pekerja sehingga nantinya tercipta budaya keselamatan yang baik. Poin yang ketiga adalah komunikasi. Menjalin komunikasi dua arah antara manajer dengan pekerja, pekerja dengan pekerja, manajer dengan manajer, atau departemen dengan departemen menjadi poin penting dalam menciptakan budaya keselamatan yang baik. Poin berikutnya atau poin keempat adalah keterlibatan pekerja dalam keselamatan kerja, yaitu budaya keselamatan akan menjadi lebih efektif apabila komitmen manajemen dilaksanakan secara nyata dan terdapat keterlibatan langsung dari pekerja dalam keselamatan kerja. Maka, pekerja akan merasa dihargai dengan keterlibatan mereka dalam membangun budaya keselamatan di perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah lingkungan sosial pekerja. Ahli K3 mengemukakan sebisa mungkin perusahaan membentuk suatu lingkungan kerja yang kondusif. Salah satunya adalah budaya untuk tidak saling menyalahkan bila terjadi sebuah kecelakaan pada pekerja. Budaya keselamatan di perusahaan dapat dikatakan baik jika tidak ada budaya saling menyalahkan di antara pekerja dengan pekerja maupun pekerja dengan manajer ketika terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah poin ke-6, yaitu perilaku keselamatan kerja. Di dalam K3, perilaku lebih difokuskan pada perilaku tidak aman atau unsafe act. Hal ini dikarenakan penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja, salah satunya dikarenakan perilaku tidak aman yang berupa kesalahan atau kelalaian yang dibuat manusia atau human error. Nah, poin terakhir dari kunci suksesnya penerapan budaya keselamatan adalah kepemimpinan keselamatan atau safety leadership. Motivasi pekerja biasanya akan muncul setelah ia melihat adanya contoh keteladanan yang baik dari seorang atasan. Keteladanan meliputi keteladanan sikap, moral, kinerja, kecerdasan, dan sebagainya. Jenis keteladanan ini sangat diutamakan dalam penerapan K3 dan membangun budaya keselamatan dalam suatu organisasi. Pemimpin keselamatan harus menjadi role model bagi para pekerja. Pemimpin memiliki pengaruh dalam mengubah persepsi pekerja, bagaimana cara mereka berpikir, bersikap, dan berperilaku untuk membangun budaya keselamatan. Nah, akhirnya, jika sebuah
budaya keselamatan sudah dilaksanakan dengan baik di suatu perusahaan, khususnya di lingkungan pekerja PKPPK, dan telah menerapkan 7 kunci sukses di atas, terdapat manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan dan pekerja itu sendiri. Contohnya adalah meminimalkan kemungkinan kecelakaan akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan individu, meningkatkan kesadaran akan bahaya melakukan kesalahan atau kelalaian, mendorong pekerja untuk menjalani setiap prosedur aman dalam semua tahap pekerjaan, dan yang terakhir adalah mendorong pekerja untuk melaporkan kesalahan kekurangan sekecil apapun yang terjadi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Akhirnya semuanya akan menjadi lebih aman untuk pekerja itu sendiri dalam suatu perusahaan, khususnya di lingkungan personil PKPPK yang setiap harinya, setiap operasinya menyangkut dalam nyawa seseorang dan nyawa seorang personil PKPPK itu sendiri. Nah, itu tadi teman-teman pengertian budaya keselamatan, kiat-kiatnya, dan manfaat jika kita menerapkannya di lingkungan kerja, khususnya di unit-unit PKPPK. Semoga bermanfaat untuk kita semua, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga pandemi ini lekas berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk semua unit PKPPK di setiap Bandar Udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.